Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku semua, Bapak ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan hari kita ini penuh dengan barokah dari Allah. Yang terpenting adalah jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Anak-anakku semua, kita berdoa dan berharap agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat kembali beraktivitas seperti semula, yaitu normal kembali. Kita bisa belajar di sekolah, kita dengan bebas bisa beraktivitas di luar rumah, ya seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, dan jangan lupa setiap selesai sholat fardu atau sholat wajib kita sempatkan untuk berdoa, ya memohon perlindungan kepada Allah, ya dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, ya seperti itu. Oke, anak-anakku semua, hari ini mohon maaf Bapak tidak adakan Google Meet karena pasti sekarang lagi ada gangguan jaringan, jadi Bapak gunakan video saja. Baik, sebelum kita lanjut ke surat Al-Buruj, kita akan bersama-sama membaca surat At-Tariq, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Innahu ala raj'ihi laqadir Yawma tubla as-sarair Fama lahu min quwwatin wala nasir Was-samaa'i dhatir raj' Wal ardi dhatis sad Innahu laqawlun fasl Wa ma huwa bil hazl Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Nah, baik, kita akan bahas surat At-Tariq di dalam Al-Quran berada pada urutan surat ke-86. Surat At-Tariq ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena surat At-Tariq diturunkan di kota Mekah. Dan juga surat At-Tariq ini berada pada juz 30. Nah, kalau tidak salah kemarin sempat anak-anak mengerjakan ujian online kalau nggak salah, ya, yang PAI itu. Ada soal yaitu apa sih yang disebut dengan asbabun nuzul? Baik, asbabun nuzul itu anak-anak, ya, artinya sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an. Walaupun tidak semua ayat Al-Qur'an ada asbabun nuzulnya. Nah, tetapi bukan kebetulan di dalam Quran surah At-Tariq ada asbabun nuzul, yaitu ada pada ayat kelima, ya, yang berbunyi falyanzuril insanu mimma khuliq, ya, yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan, ya. Maksudnya di sini manusia harusnya memperhatikan manusia itu diciptakan dari apa, ya, atau ayat kelima, ya. Nah, dalam sebuah riwayat Ibnu Hatim bersumber dari Ikrimah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abul Asad, ya. Abul Asad ini dia sedang berdiri di atas kulit yang sudah disamak, ya. Sambil kemudian ia berkata dengan sombong, "Hai,
golongan Quraisy, ya. Barang siapa yang bisa memindahkan aku dari kulit ini, kulit yang dia naiki, ya, yang dia berdiri itu di atasnya, akan aku beri hadiah. Selanjutnya ia berkata, Muhammad menganggap bahwa pintu jahanam itu berjumlah 19. Aku sendiri sanggup, kata dia dengan sombong. Aku sendiri sanggup nih mewakili kalian mengalahkan yang 10 dan kalian mengalahkan yang 9 lagi. Ya. Oke. Kesimpulan dari ayat ini adalah ayat ini turun sebagai bentuk sindiran terhadap perbuatan mereka. Ya, perbuatan siapa? Abul Asad. Sekali lagi, jadi yang namanya asbabun nuzul itu artinya sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an. Tidak semua ayat di dalam Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Ya, seperti di dalam surat At-Tariq, ya, ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 6 sampai dengan 17, ya, tidak memiliki asbabun nuzul. Hanya ayat kelima yang memiliki asbabun nuzul. Oke, anak-anakku semua, kemarin Bapak sudah terima, ya, hasil dari kerja kalian itu dalam mengerjakan tamrin, ya. Tamrin itu artinya latihan. Di dalam buku cetak halaman 9 sampai dengan 13. Baik, kita akan coba bahas bersama-sama. Nanti boleh dikoreksi, dicocokkan nanti nilainya, ya. Baik anak-anak, kita akan coba bahas, nanti dicocokkan ya sama hasil anak-anak. Oke. Yang pertama, soal yang pertama di tamrin 1, surat At-Tariq terdiri dari berapa ayat? Pasti jawabannya jelas, 17 ayat, karena di samping kiri kelihatan kan? Ada berapa ayat? Nah, 17 ayat, yaitu jawabannya B, ya. B ya, B. Bandung. Lanjut nomor 2, bunyi ayat ke-10 surat At-Tariq adalah apa? Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya, ada di D. Ya, Depok. Lanjut ke nomor 3. Khuliqu mimma dafiq adalah bunyi surat At-Tariq ayat ke berapa? Ayat ke-5. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq, ya. Jadi jawabannya adalah D, ayat ke-6. Lanjut soal nomor 4, bunyi ayat sesudah. Fama lahu min quwwati wala nasir was-sama'i dzatir raj, ya, ayat ke-11. Was-sama'i dzatir raj berarti jawabannya A. Lanjut soal nomor 5. Bunyi ayat sebelum yakhruju min bainis sulbi wat taraib berarti khuliqa mimma dafiq, baru kemudian yakhruju min bainis sulbi wat taraib, ya, berarti B jawabannya. Lanjut ke soal nomor 6. Innahum yakiduna kaida. Oke. Wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, itu 2 ayat sebelum 2 ayat terakhir. Berarti 17 kurangi 2 berapa? 15, ya. Berarti innahum yakiduna kaida adalah ayat ke-15. C. Lanjut. Nomor 7 bunyi ayat ke-13 surat At-Tariq. Kalau kita hafalnya misalnya sampai ayat 10 nih patokannya, ya. Was-sama'i dzatir raj. Nah, itu ayat ke-11. Wal ardi dzatis shad innahu apa? Innahu laqaulun fasl. Berarti 13 innahu laqaulun fasl. Lanjut. Soal nomor 8, susun ayat yang benar dari tabel tersebut. Baik, innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Berarti 1 3 2 A, ya. Lanjut soal nomor 9. Was-sama'i wat-tariq titik-titik an-najmus saqib. Berarti ayat di tengah-tengah kedua ayat ini, ya. Berarti ayat kedua berarti. Wa ma adraka mat-tariq. B, ya. Lanjut soal nomor 10.
Wa ma huwa bil hazl, ya. Jawabannya adalah ayat ke-14. Lanjut ke tamrin 2. Nah, Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak yang mengerjakan tamrin 2 ini dengan cara menarik garis. Bapak tidak suka, ya. Jadi baiknya walaupun misalnya tarik garis, kalian tulis juga nih, ya, jawabannya, ya. Ayat Al-Qur'annya dipindahkan ke jawaban ke isi, ya, ke titik-titik. Jangan hanya tarik garis. Ya, Bapak nggak suka. Berarti di situ praktis. Memang praktis, tapi Bapak nggak seneng kalau kalian tidak menuliskan. Sekalian ditulis ininya, ya, jawabannya, agar hitung-hitung latihan lah, latihan nulis Arab. Lanjut. Soal nomor 1, famahilil kafirina. Nah, jawabannya ada di kolom yang paling bawah. Al-kafirina itu jawaban nomor 1. Lanjut. In kullu nafsil lama nafsin. Nah, itu ada di baris atau kolom ketiga, ya, nafsin. Nah, itu boleh kalian isi, ya. Lanjut, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Al insanu berada pada kolom kedua. Al insanu, ya. Lanjut nomor 4. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nah, berada di kolom paling atas, ya. Nah, berarti soal nomor 5 tinggal sisanya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Karena memang raj'ihi ini soal nomor 5 belum ada soalnya, ya. Jadi pasti jawabannya satu-satunya ini. Oke, selanjutnya tamrin ketiga. Nah, ini kita puzzle, ya, menyusun potongan ayat menjadi ayat yang benar. Kita cari dulu kata kuncinya. Kullu 'alaiha in hafiz lama nafsin. Nah, kita cari dulu kata kuncinya apa. Nah, ini kata kuncinya di nomor 1 tamrin 2. Tamrin 3 ini in. Nah, setelah itu kita cari lagi in kullu. Nah, berarti kullu. Lanjut, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Begitu juga dengan soal di tamrin 3 yang nomor 2, ya. Baini yakhruju at-taraib wa min as-sulbi. Nah, kira-kira mana dulu nih, ya? Nah, yakhruju dulu, kemudian min, baini as-sulbi, min baini sulbi, wawu wa at-taraib, ya. Nah, itu. Ini juga Bapak nggak senang kalau hanya di nomor. Sekalian disalin, disempurnakan, ya. Jawabannya seperti itu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tamrin 1, 2, dan 3 surat At-Tariq. Selanjutnya hari ini kita akan coba menghafal surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan berapa Al-Buruj? 22. Ya, nanti Bapak kirimkan video ininya, ya, bacaan yang benar, ya. Oke, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, olahraga yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar, ya, bertatap muka di sekolah. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.